Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu melalui YouTube saya ini. Saya akan membawakan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia untuk tanggal 16 Oktober 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami dapat bertemu di dalam YouTube ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Ibu boleh membacanya, membuka Alkitabnya, dan membaca sambil mendengarkan renungan yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini adalah suatu perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus kepada orang banyak yang berduyun-duyun datang dan menghampirinya. Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menegaskan pentingnya berdoa. Berdoa itu harus tidak jemu-jemu. Berdoa itu harus dengan penuh semangat dan perjuangan. Dikisahkan di sini bahwa ada seorang janda yang datang kepada seorang hakim untuk dibela haknya. Tetapi hakim ini yang merupakan seorang yang tidak takut siapapun, bahkan Allah pun dia tidak takuti, dia tidak mau membela hak janda itu. Tetapi janda ini tidak menyerah begitu saja, meskipun hakim ini tidak dilihat sebagai sosok yang cocok untuk dimintai bantuannya. Perempuan ini yang merupakan seorang janda, kita tahu bahwa dia tidak mempunyai sesuatu apapun yang akan dapat membuat dia dibela oleh hakim ini. Karena janda ini tidak memiliki uang, tidak memiliki harta yang dapat dibuatnya untuk menggerakkan hati hakim untuk membela dia. Tetapi ada satu yang sangat positif di dalam diri janda ini, bahwa dia tidak menyerah terhadap situasi di mana hakim itu tidak pernah mau mendengarkan dia. Dia datang besoknya, dan seterusnya tanpa jemu-jemu. Dan inilah yang merupakan sesuatu hal luar biasa yang menggerakkan hakim ini untuk akhirnya mau membela perkaranya. Hakim ini berkata, daripada aku dipusingkan, dibuat menjadi lelah oleh karena perempuan ini datang terus-menerus, maka aku akan membela dia. Dan akhirnya perempuan ini dibela dari perkaranya yang terjadi. Ini yang menjadi hal penting kita renungkan, bahwa pendoa itu tempatkanlah dirimu
seperti seorang janda. Jangan tempatkan dirimu sebagai seorang pembesar, pejabat, orang yang dihormati, orang yang memiliki kekuasaan. Tetapi tempatkanlah dirimu sebagai seorang janda. Janda yang membutuhkan pembelaan, janda yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki apapun yang pantas untuk bertengkar terhadap perkaranya. Tetapi dia hanya pantas untuk dikasihani dan dibela haknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa kita menempatkan diri seperti seorang janda ini? Karena kita berhadapan dengan seorang hakim yang mempunyai kuasa mutlak, mempunyai kedudukan, mempunyai sesuatu yang memutuskan perkara kita. Sehingga kita harus terus-menerus datang kepadanya sebagai seorang yang meminta belas kasihan. Berdoa itu adalah kepada Allah. Kita sebagai seorang yang lemah, seperti seorang janda, berdiri di hadapan Allah meminta belas kasihannya. Dan di dalam keberadaan yang yang panah, tak berdaya, lelah, letih, lesu, itulah gambaran seorang pendoa. Pendoa di hadapan Allah, dia tidak mempunyai apa-apa. Dan yang dipunyainya hanyalah semangat. Yang dipunyainya hanyalah satu keinginan untuk terus-menerus menyampaikan doanya. Sangat luar biasa di dalam kisah ini bahwa Yesus mengumpamakan hakim ini sebagai hakim yang tidak adil, hakim yang lalim, hakim yang mempunyai kekuasaan tetapi sangat bengis dan tidak peduli. Hakim yang tidak peduli ini saja, yang lalim ini saja, akhirnya mau membela hak daripada janda ini. Apalagi Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Allah itu membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Dan dia segera mengulurkan tangannya untuk menolong mereka. Kita datang berdoa, bukan datang berdoa kepada hakim yang lalim. Kita datang berdoa kepada Allah yang penuh belas kasihan. Tetapi kedatangan kita, biarlah kita juga datang sebagai seorang yang memerlukan belas kasihan, yang memerlukan pertolongan. Dan kita juga harus datang setiap saat kepada Tuhan. Karena Tuhan kita penuh belas kasihan yang membela hak orang yang dipilihnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan pada masa kini, banyak persoalan-persoalan kita yang akan memberikan kepada kita kesulitan-kesulitan besar. Dan kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datang untuk meminta bantuannya. Datang untuk memohon belas kasihannya. Dan niscaya kita akan dapatkan itu. Tetapi sekali lagi, tempatkanlah dirimu sebagai seorang yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Yang memerlukan belas kasihan daripada Allah. Dan teruslah datang kepadanya. Tuhan akan memberkati kita, mendengarkan doa kita. Amin. Salam.